Hai guys, welcome to my channel. Jadi hari ini aku akan review produk makeup yang aku beli di Thailand. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan ke sana dan mau beli skincare and beauty products, aku rekomen banget kalian ke Eve and Boy atau di Beautyrium juga oke. Toko paling besar dan lengkap tuh kayak di Siam Square gitu. Dan bener-bener it's like a heaven. Soalnya kalau Olivian kan cuma produk kayak Western dan Korea, tapi kalau Eve and Boy ini Western ada, Korea ada, Jepang ada, dan Thailand. Jadi bener-bener lengkap dan gede banget. Nah, karena aku ke Thailand, jadi aku belinya produk Thailand semua. I shop quite a lot. Ini cuma satu nota. Total sebenarnya ada 2 sih yang sepanjang ini juga. So, yep. Kalian kalau mau ke sana nonton dulu video ini sebelum beli. Langsung aja kita mulai. Di Thailand kemarin aku nggak beli skincare karena aku nggak tahu brand apa yang bagus, dan yang kedua aku nggak bisa baca karena mostly mereka tuh tulisannya pakai bahasa Thai gitu. Jadi untuk skincare I'm just gonna use what I have. Oke, jadi first aku prep my skin dulu pakai ini dari Dalba. Ini tuh multifungsi banget sih, kalian bisa spray before dan after makeup juga. Nah, untuk moisturizer hari ini aku pakai dari Glad to Glow. Sebenarnya aku tuh baru discover brand ini sih, kayak 2 bulan terakhir ini, karena kemarin aku tuh cobain sunscreennya. Dan aku juga cobain moisturizernya yang terkenal juga. Nah, ini tuh ada 2 jenis, I'm gonna tell you what's the difference. Yang pertama adalah ini, Glad to Glow yang blueberry. Ini fungsinya untuk memperbaiki skin barrier, meredakan kemerahan, terus dia juga bisa smooth skin texture. Ini ada kandungan 5% ceramide, dan itu cocok buat kalian yang kulitnya normal to dry. Sebenarnya all skin type sih, tapi lebih ke normal to dry. Teksturnya gel, tapi gel cream gitu guys. Very lightweight. Tuh kayak gini. Dan satunya lagi yang ini, Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer. Ini fungsinya untuk soothe skin dan juga calms acne. Jadi kalau kalian punya jerawat atau mukanya tuh kayak suka radang dan kemerahan, kalian bisa pakai ini karena dia ada centellanya. Sebenarnya sama-sama tekstur gel, tapi yang centella ini dia lebih ke light watery gel gitu loh, sedikit lebih ringan daripada yang gel cream tadi. Nah, kalau kalian punya oily skin and acne prone skin, kalian pilih yang centella yang warnanya hijau. Oke, aku bakal cobain di setengah-setengah wajah supaya kalian bisa lihat perbedaan teksturnya. Jujur, kedua ini mirip banget teksturnya, sama-sama ringan di wajah. Jadi kalau misalnya kalian pakai before makeup, aman banget. Apalagi di Indo kan cuacanya panas. Kalau pakai moisturizer terlalu becek, makeupnya cepat banget luntur dan terasa super heavy. Oke, ini adalah hasilnya. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan jenis kulit kalian. First product aku ada beli dari brand Katy Doll. Ini yang namanya Shine Lipstick. Tadinya aku kira dia lip balm, soalnya bentuknya kayak lip balm gitu, dan dia ada beberapa warna. Aku pilih yang warnanya agak peachy gitu. Sebenarnya ini warnanya bagus banget dan dia very pigmented. Dan aku nanya mbak-mbak di sana, produk Katy Doll tuh paling terkenalnya apa? Dia bilang ini. Oke, jadi kita coba ya. Honestly, untuk produk ini, kalau misalnya bibir kita lagi kondisinya bagus, hasilnya cakep banget. Karena pas aku first time trying, I was like, bagus banget. Tapi kalau misalnya bibir kita lagi kering, banyak kulit mati, ini parah banget. Dia tuh bakal bikin kelihatan jelas dan kayak kelupas-kelupas gitu loh jadinya bibir kita. So for these products, I actually have a mixed feeling karena dia tuh terasa sedikit berat juga sih ternyata. Warnanya lumayan bagus kalau udah makeup, jadi ya kita biarkan dulu. So untuk makeup item, sebenarnya aku agak bingung sih mau beli apa karena rekomendasi yang aku dapat dari kalian itu mostly kayak eyebrow products, lipstick, blush. Untuk base makeup aku agak bingung, tapi pasti Eve and Boy aku ngelihat satu cewek beli ini dari brand 4to You, namanya Soft Matte Cushion. Jadi aku beli juga daripada nggak ada gitu kan, soalnya aku pengen juga try their base makeup. Tapi one thing yang aku notice ya dari brand Thailand itu, kayaknya mereka lumayan obsessed with whitening gitu loh. Soalnya pas aku ke Tofu, itu toko skincare, banyak banget produk kayak memutihkan, bukan mencerahkan ya, tapi memutihkan gitu, kayak whitening, slimming, pokoknya kayak 3P deh, pelangsing, pemutih, dan pembesar payudara, sejenis kayak gitu banyak banget. Jadi untuk base makeupnya aku juga ngerasa shade-nya itu putih-putih banget, kayak ada white pigmentnya gitu loh. Nah, ini tuh packagingnya pretty nice, kayak gini. Oke, kita try dulu ya. Ini yang nomor 1 yang aku beli tuh kayak gini. I actually have a very bad skin day, bener-bener hancur, tapi ya bagus deh untuk kita tes makeup. Nih, kalian bisa lihat putih banget gak sih? Mungkin aku salah beli juga ya, tapi orangnya rekomen aku nomor 1. Sama ini kan soft matte ya, aku ngerasa dia matte banget sih. Kayak nggak terlalu ada moisture-nya, jadi pas aku ngeblend tuh terasa agak susah, kayak it cracks gitu. Aku pakai half face dulu.
Honestly kayak topeng nggak sih? OMG. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Nah, review jujur dari aku ya, menurut aku ini cushionnya bikin kulit tuh nggak kelihatan mulus sih, tapi malah jadi kayak geradakan gitu, kayak bumpy. Pas kita pakai itu dia nyangkut di fine lines. Terus warnanya ini beneran putih banget sih. So for this cushion, aku nggak rekomen sih, karena kurang banget sih. Soalnya aku kan udah pernah cobain like puluhan brand cushionnya. So ya, sorry, unfortunately untuk cushion ini I'll skip, kurang cocok di kulit aku. Oke, karena ini udah keputihan banget, jadi the other side aku juga pakai cushion yang lebih putih aja. I don't know di kamera ke capture apa enggak, tapi ini kan juga tipe yang high coverage dan kayak lebih ke matte, tapi hasilnya tuh masih ada sedikit moisture sehingga lebih gampang di blend dan lebih nempel di kulit gitu loh. So, yeah, itu dia for the cushion. Lanjut untuk powder, aku ada beli dua. Yang pertama dari brand ini yang Sri Chan, dan itu rekomendasi dari kalian. Dan pas di Eve and Boy ini juga ada tulis tourist favorite. Untuk packaging, tadinya aku kira ini kayak murahan gitu dari kotak, tapi actually packaging dari powdernya oke, nggak yang murah gitu. Cuma memang warnanya aja yang mungkin tradisionalnya Thai gitu ya. Ini ada Big Puff. I actually like the puff karena dia tuh halus. Oke, jadi kita ambil dulu kayak gini. Dan aku bakal set di ini bagian sini. Loose powder ini warnanya bagus sih guys. Dia tuh kayak apa ya, menyatu dengan warna kulit. Terus puffnya benar-benar enak dipakai. Dan aku bisa langsung ngeliat kulit aku tuh langsung soft matte. Dan bener-bener kayak pakai filter gitu loh, halus banget. Kayak pas kita pegang tuh juga kayak snowy gitu, which I like. Jadi untuk powder ini aku rekomen sih, soalnya emang hasilnya cakep, terus packagingnya juga bagus, dan dia tuh ada puff. Jadi kita kalau mau apply tuh gampang. Tahu kan kadang tuh ada loose powder yang gak dapet puff, jadi ribet gitu loh. Tapi ini handy, so ya ini boleh banget kalian cobain. Harganya juga nggak terlalu mahal, kayak 100-an ribu dikit. Terus aku juga ada beli dari ini namanya Shut Makeup. Ini tuh classic powder foundation. Ini tuh adalah brand premiumnya dari makeup artist terkenal di Thailand, namanya Nongchat sih kayaknya. Dan ini aku beli yang nomor 2. Tadinya dia rekomen aku nomor 1, tapi aku ngerasa putih banget. Jadi aku pilih yang nomor 2. Dan untuk powder ini sebenarnya dia ada yang full size. Jadi harganya kayak 400 ribu kayaknya, 300-an. Tapi aku beli yang mini size aja. Dan ini juga dapat puff, so it's a plus point. Jadi pas mau reapply itu gampang. Nah, kita pakai puffnya ya. Ops, ini warnanya jadi terlalu kuning di atas cushion tadi. Oke, nah jadi hasil dari powder ini sebenarnya cakep juga sih. Hasilnya itu matte dan ada sedikit coveragenya karena dia tuh powder foundation. Dan aku juga suka sama packagingnya yang kecil mungil. Tapi jujur ya, menurut aku packagingnya tuh kayak mainan gitu loh. Mungkin karena ininya kali ya, jadi it's like kurang mahal sih kelihatannya. Tapi oke lah, masih lucu gitu. Dan hasilnya oke. Sebenarnya tadinya aku mau beli cushion atau foundation dari brand ini, katanya itu juga bagus, tapi harganya mahal banget, kayak cushionnya itu 400-an ribu. Tapi packagingnya tuh nggak yang mewah gitu loh, jadi aku nggak beli, makanya aku tes dulu powdernya. Kalau emang bagus, next aku baru beli cushionnya. Nah untuk powdernya sih aku oke ya, aku bakal pakai terus, dan karena packagingnya kecil, jadi aku bakal taruh di tas aku. Jadi for the powder is a yes. Nah for the eyebrow, aku ada beli ini dari Otbo. Dia itu Creamy Brow Wax Bar. Ini terkenal banget dan viral gitulah kayaknya ya. Jadi dia itu sebenarnya ujungnya lem, atasnya itu sisir. Jadi dia fungsinya untuk menaikkan alis kita. Let me try. Jadi kita apply-in waxnya di alis. Tapi jujur alis aku ini tipe yang stubborn. Aku nggak yakin sih dia bisa naik. Karena pas di Thailand kemarin, pas aku coba dia kurang naik gitu. Terus ini sisirnya untuk sisir ke atas. Tuh jadi kayak gini. Soalnya Thai makeup itu kan suka ya yang kayak feathery brows. Jujur aku berasa aneh sih kalau ngeliat alis aku sejingkrak ini. Kayak aku pakai di satunya lagi. Oh, aku tahu deh kenapa aneh. Soalnya alis aku panjang sebelah, yang ini lebih panjang, yang ini kayak masih pendek. Kemarin aku potong mungkin.
Kira-kira begini. Kalau kalian suka alis yang jingkrak, kalian pasti bakal suka sama produk ini. Jadi bisa di screenshot atau di save. Lanjut, aku tuh paling banyak direkomend sama kalian brand dari Brow It. Ini brandnya Nongchat juga, tapi versi yang lebih affordable. Jadi Brow It ini lebih ke produk alis, tapi ada juga mascara dan juga eyeliner. Dan aku udah beli 4, saking pilihannya tuh banyak banget dan menarik semua. Sebenarnya dia tuh terkenal banget dengan micro pencilnya, tapi karena aku udah sulam dan jarang gambar alis, jadi aku nggak beli. Aku belinya setting eyebrow mascara. Bentuknya kayak gini, dan ini tuh ada beberapa warna sih. Aku pilih yang dark caramel. Nah, jadi packagingnya bagus sih kalau yang Nongchat ini. Soalnya dari kemarin aku ngerasa packaging makeup Thailand itu agak kurang mahal gitu kelihatannya. Tapi yang Brow It ini packagingnya pada bagus-bagus, kayak mewah. Nah, warna yang aku beli itu karena karamel, jadi dia lebih kayak coklat karamel sih gitu. Terus aku juga suka sama brushnya yang kecil, jadi gampang dipakai. Aku kayaknya harus fill my eyebrow sedikit deh baru pakai ini. Soalnya it looks a bit weird gitu loh. Okay, wait a minute. Jadi ini adalah eyebrow pakai maskaranya dan ini enggak. Warnanya sedikit terlalu oranye, but it's okay. Kita coba lagi. Oke, so ini juga bagus produknya dari Brow It. Aku juga ada beli 2 eyeliner ini. Yang pertama adalah Ultra Fine Eyeliner yang 0,01 mm. Produknya kayak gini, dan let me tell you, ini beneran the thinnest eyeliner yang pernah aku ada. Tuh bener-bener so thin. Ini tuh bagus banget untuk gambar wing liner. Tapi kalau misalnya kalian mau gambar dari depan gitu, agak lama sedikit sih. Tapi menurut aku ini for wing, for dots, bener-bener tertipis. Jadi ini aku rekomen banget. Kalian kalau suka yang bener-bener thin, nggak luntur, kalian harus beli dari yang Brow It ini. Cuman kemarin warna hitamnya habis, jadi aku cuma beli yang warna coklat. Dan aku juga ada beli yang Smooth and Slim Inner Eyeliner. Nah, ini tuh mungkin karena inner eyeliner kali ya. Jadi dia warnanya nggak yang terlalu pigmented gitu loh, ini aku gambar di sini ya. Dia warnanya lebih ke soft brown, bukan dark brown. So, ya lebih ke inner eyeliner, not for upper eyeliner. Ini juga aku suka sih, dia nggak bleber. Aku nggak ada beli eyeshadow, so I'm just gonna use my Dior palette as my eyeshadow base dulu. Baru ntar kita lanjut ke makeup yang lain. Ini adalah eyeliner yang aku bilang super tipis. Kalian pernah nggak sih lihat eyeliner setipis ini? Nah, terakhir dari Brow It ada My Everyday Mascara. Ini tuh yang Endless Night. Aku tuh beli ini karena kemarin nonton di TikTok. Ada orang pakai, dia tuh ujungnya like so thin. Jadi dia bisa brush like every little strands of hair. Jadi kemarin aku beli karena itu sih, but kita lihat ya. Soalnya pas aku coba di Thailand, aku merasa agak kurang gitu. Kalau dari aplikatornya bener ya, dia tuh bisa sisir setiap helainya itu kena gitu loh. Oke, ini tuh sebenarnya bagus banget kalau kalian bulu matanya udah panjang atau habis lash lift yang bulunya masih rapi. Tapi karena aku habis lash lift 2 bulan sampai sekarang, jadi hasilnya jelek banget di aku karena bulu mata aku emang lagi keriting gitu sih. Karena aku tahu bulu mata aku kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi kemarin aku beli banyak banget bulu mata palsu, soalnya aku nemu yang modelnya kayak gini. Ini tuh dari brand Super Lashes. Jadi dia tuh modelnya kayak idol lash gitu loh. Ini aku udah beli paling banyak yang ini, set nomor 2. Awalnya aku beli 1 kotak dulu, tapi karena bagus banget, jadi aku nambah 2 kotak. Plus aku cobain yang nomor 1 juga. Jadi total aku ada 4. Oh, terus pas di Platinum, kayak di toko-toko random, aku juga beli ini. Tapi ini aku belum coba sih. Kelihatannya sih lumayan tebel ya, tapi yang pasti udah terbukti bagus adalah brand ini, terutama yang suka natural looking lashes. Terus satu hal yang aku suka, ini tuh bagian tulangnya tuh benar-benar lunak, jadi kita tuh bisa pakai seharian, matanya nggak begitu capek. Kalau misalnya kalian pakai bulu mata yang terlalu tebel tulangnya, itu bener-bener capek banget matanya. Hasil bulu matanya kayak gini, mirip-mirip idol look itu. Terus sekarang aku pengen nambahin sedikit glitter to my eye, jadi aku pakai dari palette yang Anastasia Beverly Hills. Nah, ini aku bakal pakai di inner liner.
Lanjut, untuk blush on aku beli dari merek 2P. Ini yang namanya Oh My Blush, nomornya 10. Ini juga rekomendasi dari kalian. Nah, jadi dia tuh pilihan warnanya banyak banget. Dan ini tuh kayak ada highlighternya gitu di bawah. Tapi aku nggak ngerti sih ini highlighternya buat apa. Mungkin bisa untuk eyeshadow kali ya. So, I'm just gonna lightly apply it on the cheek. Menurut aku ini mirip banget sih sama Dior blush. Tapi ini versi affordable, sama warnanya agak berbeda. Tapi formulanya tuh mirip, dan ini tuh bagus sih, aku suka. Dan aku rekomen juga. Harganya juga nggak mahal. Menurut aku dia vibe-nya lebih kayak Korean makeup. Tuh bisa lihat kan, warnanya natural. Aku apply-nya dikit aja, soalnya nanti mau pakai lip product yang warnanya menor. For lip products, aku cuma beli 3 yang Cathy Doll tadi. Terus aku ada beli ini dari brand For To You. Ini tuh gelatin. Ini salah satu produk yang baik banget kalian rekomen. Nah, karena dia tuh tipe yang awet banget. Aku tunjukin ya shade-nya. Jadi ini aku beli warna yang nomor 16. Warnanya lumayan pigmented gitu sih. Dan setelah kita pakai, ini bener-bener awet. Nih aku lap ya. Langsung jadi tint gitu loh. Dan warnanya tuh tipe yang cerah-cerah banget. Jadi, I don't know, I like it or not. Tapi ya, gitu sih warnanya. Terus aku ada beli satu lagi, ini juga sempat viral di Thailand. Ini dari brand For To You. Nah, jadi dia tuh matte and gloss. Jujur ya, ini tuh warnanya agak kurang kekinian menurut aku. Jadi, di antara semua warna yang ada, aku pilih yang nomornya 1. Nah, kalau ini dia shade-nya lebih ke brick color sih. Let's try it. Sebenarnya warnanya bagus sih kalau di bibir, asal di smudge. Nggak boleh nggak di smudge. Soalnya aku cuma pakai dikit, aku smudge udah jadi segini. Jadi dia memang kayak pigmented banget. Nah, jadi setelah di smudge, warnanya sih cakep ya. Aku sih suka. Kayak gini. Terus yang menurut aku unik adalah bagian glossnya. Karena bagian glossnya itu kayak kuas kutek. Jadi setelah yang matte udah, kita bisa pakai kayak gini aja. Atau mau nambahin gloss juga bisa. Jujur menurut aku glossnya cakep banget sih. Kayak clear. Terus dia nggak lengket loh, kayak water gloss. I like it sih, cantik banget. Jangan lupa habis dipakai dibersihkan, biar nggak kontaminasi warna. Anyway, terakhir aku ada beli ini di toko tofu. Jadi lucunya tuh pas aku ke toko tofu itu, aku nggak boleh bawa tas, kan aku bawa tasnya yang agak gede gitu kan. Dia takut kita tuh nyolong gitu kan. Jadi aku agak kesel gitu, soalnya kan itu tas Chanel aku gitu, nggak mungkin aku sembarangan taruh di keranjang. Dia suruh taruh di keranjang di luar gitu. Terus ya udah dia kasih aku bawa tas, tapi taruhnya di keranjang. Ternyata setelah aku masuk nggak ada produk yang aku cocok, karena mostly di tofu itu skincare-nya tuh kayak 3P, pemutih, pelangsing, dan pembesar payudara. Mirip-mirip yang kayak gitu. Jadi aku nggak beli apa-apa, terus aku malu gitu kan, takut mau nyolong atau gimana. Jadinya ya udah deh aku beli ini, Cathy Doll Hairline Cushion, harganya 100 baht, 45.000. Oke, kita try ya. Oke, dalamnya seperti ini. Sebenarnya aku nggak butuh sih, karena aku udah ada yang merek lain, but let's see. Ini kalau misalnya kita suka rontok, kurang rambut, bisa pakai ini. I would say ini oke lah, tapi warnanya terlalu merah gitu, coklatnya. Aku kemarin ada beli di Korea yang merek Mise and Sin, itu lebih bagus warnanya. Wow. Tapi oke lah karena murah kan, soalnya yang di Korea itu lebih mahal lumayan. So this is the final look, dan ini juga review aku untuk produk makeup Thailand yang cukup viral. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau beli. Jujur ya, hit and miss sih, ada yang oke, ada yang sedang, ada yang skip. But yeah, I really enjoy making this kind of content. So semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you so much for watching and see you next time. Bye!